kabar Indonesia? Saya Kausa Indriani. Salam hangat dari Istana Kepresidenan Jakarta. Mulai pekan ini kita berkesempatan untuk berbincang dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara reguler tentang isu-isu terkini. Dan minggu ini ada dua isu yang menyedot perhatian publik dan media. Pertama adalah isu tentang kenaikan harga dan yang kedua adalah tentang mudik lebaran. Bapak Presiden, para menteri sudah mulai melaksanakan perintah Bapak. Saudara lihat pasar tidak? Saudara dengarkan sosial media tidak? Saya ingatkan kembali saudara-saudara ya, bahwa pemimpin kita ini harus punya 3 sense. Sense of crisis, Menteri Pertanian juga harus punya sense of crisis, Kabulok, Menteri Perdagangan, sense of urgency, sense of responsibility. Tapi masih ada sekitar 4.500 mention di Twitter dan juga komentar di Facebook yang meminta Bapak untuk memperhatikan masalah kenaikan harga ini. Apa langkah-langkah konkret dari pemerintah berikutnya? Baik, sebelum saya jelaskan apa yang dilakukan pemerintah sekarang ini untuk menstabilkan harga barang utamanya bahan pokok, perlu saya sampaikan kepada rakyat Indonesia bahwa kalau kita berbicara kenaikan harga, maka ada harga-harga yang naik memang secara internasional. Di negara manapun ada kenaikan harga. Tapi ada juga harga-harga yang naik khusus di Indonesia. Kemudian juga selalu pada bulan puasa dan menjelang lebaran itu ada kenaikan harga barang. Mengapa itu terjadi? Ya karena memang kalau dunia mengalami kenaikan harga barang, otomatis Indonesia ikut naik harga-harga itu. Tetapi ada juga dunia tidak naik, harga di Indonesia naik misalnya daging sapi. Dan kemudian biasa setiap puasa atau lebaran itu ada kenaikan harga barang. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang tetap. Nah, terhadap semua itu sebetulnya karena pemerintah tahu bahwa kalau misalnya kekurangan daging sapi, ya solusinya jangka menengah, jangka panjang menambah produksi dalam negeri, meningkatkan peternakan sapi. Tetapi itu kan memerlukan waktu. Oleh karena itu pemerintah menstabilkan, jangan sampai harganya terus naik. Kita berharap harga daging sapi mulai menurun dan syukur-syukur bisa mendekati 75 sampai 80 ribu per kilogram. Dan ingat mengapa harga daging sapi naik? Karena penduduk Indonesia bertambah, kelas menengah meningkat, mereka mengkonsumsi daging sapi yang lebih banyak. Oleh karena itu kita kurang persediaan dalam negeri dan harus kita tingkatkan. Sedangkan kalau bulan puasa itu selalu ada yang naik ya. Nah, kali ini yang jelas cabai, kemudian bawang. Lantas kalau saya lihat hingga hari ini beras, gula pasir itu cukup stabil. Demikian juga minyak goreng cukup stabil. Tapi bagaimanapun kita juga harus melaksanakan stabilisasi harga. Misalnya menambah pasokan. Yang kedua operasi pasar. Ataupun langkah-langkah lain yang penting jangan sampai harganya terus meningkat. Itulah yang dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini. Dan akan terus kita lakukan. Baik, terima kasih Bapak. Persoalan yang kedua adalah mengenai persiapan mudik lebaran. Ada sekitar 3.700 mention di Twitter dan juga komentar di Facebook yang mengaitkan Bapak tentang persiapan mudik lebaran. Apa yang menjadi fokus perhatian Bapak tentang persoalan mudik lebaran ini? Ya, terima kasih atas perhatian masyarakat. Sebenarnya setiap tahun kita melaksanakan pengamanan dan pelayanan mudik lebaran. Mungkin ada yang bertanya, tapi kok masih ada kemacetan? Kok masih ada jalan-jalan yang rusak dan masih sering terjadi kecelakaan lalu lintas? Begini, jumlah yang mudik setiap tahun meningkat secara tajam. Diperkirakan mudik lebaran tahun ini jumlah pemudiknya adalah 30 juta orang. Sedangkan untuk kendaraan pribadi roda 4 itu lebih dari 1,5 juta. Motor kendaraan roda 2
itu jumlahnya lebih dari 2 juta, belum kendaraan penumpang umum. Mengapa begitu banyak? Alhamdulillah ekonomi tumbuh, pendapatan meningkat, mereka bisa beli motor dan beli mobil. Akibatnya apa? Tentu sering terjadi kemacetan. Nah, pada ruas-ruas atau rute-rute mudik memang tidak bisa dihindari terjadinya kemacetan. Oleh karena itu, solusinya adalah kita akan terus atasi dan kelola lalu lintas sepanjang rute itu. Polisi yang dikerahkan hampir 100.000 agar tidak terjadi kemacetan yang sangat parah. Lantas jalan-jalan yang suka ada kemacetan sudah kita perbaiki dan akan terus kita perbaiki. Kemudian kita tahu kadang-kadang ada kekurangan bahan bakar, sudah kita tambah pasokan BBM, termasuk kita distribusikan ke rute-rute mudik. Mungkin ada kecelakaan meskipun tidak kita kehendaki, ada pos-pos kesehatan yang setiap saat bisa merawat atau mengobati yang luka atau korban kecelakaan. Kemudian pos pengendalian mudik juga dilaksanakan di mana-mana di seluruh Indonesia. Pendek kata, semua kita kerahkan dan jangan lupa namanya kapal TNI Angkatan Laut, kendaraan TNI dan Polri juga kita kerahkan untuk menambah jumlah angkutan itu. Ya pesan saya, karena memang jumlahnya besar sekali termasuk angkutan yang diperlukan, kalau sekali-sekali atau di sana-sini masih ada kemacetan, sabar, pemerintah akan bekerja terus-menerus. Saya sendiri seperti tahun-tahun yang lalu saya akan melaksanakan pengawasan dan kunjungan ke lapangan untuk memastikan bahwa semua tugas pengamanan dan pelayanan bagi pemudik dapat dilaksanakan dengan baik. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Presiden. Demikian penjelasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang 2 isu terkini, yaitu soal kenaikan harga dan juga persoalan mudik lebaran. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan isu-isu terkini lainnya. Jangan lupa untuk tinggalkan pesan dan pertanyaan Anda di channel YouTube ini atau di Facebook SB Yudhoyono atau lewat Twitter @SB Yudhoyono. Sampai ketemu minggu depan.